kalau kita fokusnya ke penelitian, Pak. Iya. Tapi memang saya juga punya usaha rosella. Oh gitu. Iya, yang saya ambil dari Pak Said ini apa tehnya ya. Kita kenalan tahun berapa Pak Said? 2014 itu Mas. 14 ya? 14 ya. Oh. Pak Said ini batangnya itu bisa jadi pewarna untuk batik. Oh, batangnya. Betul. Oh, jadi itu. bunganya batangnya. Enggak, begini Bu. Ini kan warnanya masih bagus nih. Betul, Sama betul. Yang ini nih. Jadi yang mode istilahnya dia udah nggak layak tanam lagi. Nah, itu kulitnya itu kita penelitian juga. Oh. Batang ini bagus. Untuk pewarnaan. Pewarnaan batik Itu warna apa, Bu? ungu-ungu gitulah ya, Wah, tergantung sama itu. pH-nya nanti. Wah. Warna kayak gini nih. Iya. Ini warnanya kayak gini nih. Oh, gitu, iya. Bisa ke biru, bisa ke ungu ya, Bu ya. Tergantung Wah, nanti mantep di konten itu. pH. Iya, coba iya. dibikin. Caranya? Nah, ini yang perlu caranya gimana gitu. Sebenarnya kayak pewarnaan di batik tersebut itu ada kan yang pewarnaan dari apa sih jengkol apa sama sebenarnya. Cara ekstraknya juga sama. Enggak, maksudnya kita potong-potong dulu atau Potong-potong gimana? Dulu nanti direndam di pewarnaan apa? Pakai apa biasanya pelarutnya kalau untuk malam? Oh, Pakai malam kan? iya, biasanya kita rendam, kita rebus dulu kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian itu fiksasinya pakai apa kan gitu. Misalkan iya, apakah pakai kapur atau pakai tunjung, apakah Kalau pakai kapur tawas kan itu. warnanya, jadi begini nih, tergantung sih dia, karena kalau pakai kapur basah ya, ntar warnanya begini ke biru. Kalau Bapak tetap mau ke merah, jangan pakai itu. Itu luntur nggak, Bu? Nah, itu. Warna alami lah ya. Enggak. Ya, artinya luntur, nggak bakal luntur sih dia. Maksudnya begini, Bu. Pengalaman kita yang bunga rosella itu ketika kita bikin pewarnaan, ini kan ketika kita rebus sampai ini, itu kan warnanya sampai Merah. ungu, merah banget kan gitu, ya. Akan tapi ketika kita celup di kain, nah itu kemudian kita fiksasi, itu bisa luntur, Bu. Maksudnya nggak kuat gitu. Nah, Karena memang dia cenderung ini sih dia larut dalam air ya. iya, kalau Ada yang untuk ini, Bu, fiksasinya ya. kalau untuk bunganya, tapi nggak, kita belum coba Karena batangnya. Coba, Ya, coba itu. pakai batang. Ya, coba nanti. Kemarin sih pas nyaring rosella itu kan emang kain saringnya kan jadi Warna merah. biru, Warna biru iya, gini rada kan. biru ungu betul. Karena warna tadi. Karena kan kalau pakai Peta. kapur Dari ininya ya berarti ya. Iya, Pak. Batangnya ya. Batangnya aja. Batangnya. Jadi istilahnya Bapak, kalau ini kan udah kering banget. Jadi Betul. sebelum kering gini, Pak. Ya, sebelum siap. kering gini. Siap. Kalau gini kan Bapak biasanya udah nggak bisa nanam lagi, nggak bisa berbunga lagi. Nggak Ini bisa. Ini cabut nanti, Bu. Itu setahun ya, Pak ya? Ini baru bisa maksudnya dia daya produksinya hanya setahun ya? iya, betul. Setahun setelah itu dia udah kayak gitu ya? Betul. Itu. Oh, kayak gini udah nggak ada harapan. Nggak Kalau ada kayak harapan. gini, ini sebenarnya bisa jadi rajutan. Oh, gitu. Bisa jadi rajutan. Kan kering begini, Bu. Iya, jadi rajutan. Oh. Cuman kita nggak ngerti pengolahannya. Ini bisa jadi rajutan, Pak. Kalau di Iya. luar negeri itu jadi kayak karung goni buat karung goni. Oh, betul, betul. Nah, kalau yang kayak gini bisa Kayak nih. itu ya, Bu ya. Apa tuh yang Serat. kemarin yang gondok tuh? Iya, ini Jadi serat. dikeringin dulu gitu ya. Ini sumber selulosnya tinggi. Cuman kan harusnya anak TIN ya ngerjain. Iya. Udah ranah kita selesai di situ. Jangan semuanya dikerjain. Jangan dikerjain semua. Nanti kita jadi alga. PT Alfa lu mau gua ada. Palu gada. Palu gada. Alhamdulillah nih Pak, kita diberikan pelatihan oleh beliau ini, Masya Allah, dari bikin macam-macam budidayanya sampai olahannya, dari minuman, sirup, selai, manisan, itu beliau ini, Masya Allah, kita sangat Selainya berterima bisa kasih dipakai sekali. lagi ya. Selainya enak. Saya kemarin nyoba Bu bikin selainya. Enak kan? Hasil dari Sisa dari kan ampasnya. ampasnya. dari ampasnya. Ampas ya Saya yang bikin dipakai. selai. Ya Terus saya Allah. bakar di roti kan, saya cobain ke anak-anak taunya strawberry. Ah, emang kayak Kalau nggak strawberry atau Tapi itu blueberry dari gitu. ampas loh. Iya, dari ampas, dari ampasnya. Soalnya saya sayang kan pas lagi nyaring, ih jangan dibuang. Saya Sayang banget. Karena kalau saya sih enggak ada giniannya. Oh emang asli dari Ini ada dokter enak seneng banget sama selainya. Cuman kan kita bingung ya ketika ini continue karena ini kan tanaman musiman. Betul. Ini yang kita bingung. Sempet saya diemin sama anak-anak 6 bulan awet. Oh. Tapi di kulkas. Iya, iya, iya. Saya nggak pakai pengawet. Betul. Karena rendah gulanya tinggi. Nah, kemudian ada temen yang ini, Bu, bikin selai, itu pengentalnya dari biji rosella itu sendiri yang masih muda. Di ituin, diulek, di apa? Digerus. Di blender. Oh, di blender. Iya. Itu jadi pengental. Pengentalnya itu, Bu. Masya Allah. Biji yang masih muda ya. Yang masih muda.
Berarti dia berfungsi sebagai stabilizer ya, Iya, ngental. gitu. Penelitian the next. Pektin The next penelitian. Bisa nih nanti kita bijinya belum. Belum. Dibikin Kita baru kopi jadi juga. Kita pernah jadi kopi, Pak. Oh pernah. Yang kopinya enak. Enak. Dia rasanya larinya kayak coklat. Kopi rasa coklat. Kopi Rosella. Karena ternyata kalau di Afrika Barat itu dia sebagai untuk stamina, Daya tahan tubuh. daya tahan tubuh. Laki-laki loh ini. Ya. Jadi aprosidiak namanya. Aprosidiak ada Iya, efek aprosidiak. aprosidiaknya tinggi. Jadi kita pernah bikin kopi Rosella dan saya uji kadarnya kafeinnya lebih rendah dari Arabica dan Robusta. Tidak membuat berdebar-debar. Tidak. Jadi low kafein tapi komponen yang lainnya dia sama dengan kopi Arabica dan Robusta. Saya sudah ada jurnalnya satu tentang ini. Tentang kopi ya. Yang belum nih dari Pak Said bilang ini tadi bijinya yang Bijinya masih muda ya. itu. Boleh juga tuh penelitian kita. Oke, Buat sebagai stabilizer pengental. ya. Berarti semua tanaman ini bisa ada manfaatnya. Ada manfaatnya dari biji, kelopak, kemudian batang. Kalau batang juga kita pewarna. Pewarna Kemarin. alam. Pewarna alami. Ini saya baru tahu, Pak. Iya, dulu jadi kita bikin dari bunga sama batangnya Pak Said. Walaupun memang tidak sedak bunga ya, tapi kan Betul. artinya untuk kalau yang dia mau kita mau pakai masih kita bisa gunakan. Iya. Karena warnanya merah. pastel gitu ya, cantik. Cantik. Makanya saya bilang ini bisa untuk pewarna alami untuk macam-macam sih, Iya. termasuk tanaman nanti. Iya. Kita bisa bikin. Rosella itu berarti dari mana, Bu? Awalnya. Rosella itu dibawa oleh orang luar ya ke Indonesia sekitar tahun 1800-an. Dan itu memang yang paling banyak di daerah Cirebon, Pak. ditemukan. Oh, Cirebon. Cirebon pertama kali. Dulu orang mungkin kenal namanya Prambosen ya. Atau manisan Prambosen ya. Kalau Tahun itu. kalau orang Cirebonnya rembusa namanya. Iya, Romusa. Jadi Rembusa. Romusa udah kayak Romusa ya. Iya. Prambosen. Jadi dulu kita tahu kenalan manisan Prambosen dari zaman Belanda katanya dulu. Nah, saya kenal Rosella itu tahun 2006. Dari seorang yang pulang dari Jepang, kemudian dia kasih saya bibit. Tapi yang saya kenal adalah Rosella merah sebenarnya. Iya. Rosella ungu saya kenalnya dari petani Jawa Timur. Oh. Kemudian saya kenal Pak Said ini melalui buku saya di tahun 2014 ya Pak ya. Betul. Kita mengadakan pelatihan untuk pengelolaan Rosella. Dan saya kaget Pak Said itu punya 3 jenis, merah, putih. ungu, satu lagi putih, ya Pak. Putih, Ya? betul. Putih, Pak. Ada 3 varian. Ada 3 varian. Tapi sebenarnya kalau polifenol, dari jenis polifenol yang paling banyak kandungannya itu yang putih. Yang putih. Kalau ini merah ya? Ini ungu Pak. Oh, Ungu. Oh, oke. Tapi kalau dari segi untuk makanan ini yang paling oke. Dari segi rasa, dari segi aroma, dari segi kandungan antosianin dia paling tinggi. Tapi kalau polifenol yang lain, yang satu jenis lain itu yang putih itu dia kandungan zat aktif polifenol yang paling tinggi. Nah, setiap varian itu ada fungsi masing-masing nggak? Fungsinya sama sih, sama-sama antioksidan. Cuman memang nanti kalau karena kita ini makanan atau minuman dia kan memberikan warna, efek warna ya. Iya. Yang orang selalu menggunakan pewarna alami, pewarna makanan. Nah, ini udah pewarna alami dah. Udah punya pewarna alaminya, antioksidannya. Ini penelitian saya sebagai anti diabetes. Oh, Ya. anti diabetes. Anti diabetes. Jadi ternyata dia, cuman ini belum ya penelitian sampai sel neogenesis ya, karena dia membentuk sel baru beta pankreas menghasilkan insulin. Jadi pada tikus yang saya kasih makanan biasa dengan yang Rosella, kenaikan sel betanya itu 22,5 untuk yang pakai Rosella, yang tanpa Rosella 0,22. Jadi berapa banyak tuh? Berapa ratus, sampai 100% ya kenaikannya untuk sel betanya ya. Jadi artinya sel betanya ini ada efek neogenesis, kita sebut neogenesis, membentuk sel baru. Tapi saya penelitian saya belum sampai sana. Saya baru sebagai anti-inflamasi sama dia membentuk kan kalau misalnya kita diabetes itu ada namanya reseptor yang rusak Ya. pada diabetes tipe 2. Nah, si Rosella ini karena memiliki antioksidan dia mampu memperbaiki reseptor yang rusak. Dan itu pada tikus diabetes itu ternyata lambat laun dia terjadi perubahan atau perubahan secara struktur organnya, kemudian darahnya termasuk insulinnya.
meningkat, kemudian gula darahnya turun. Itu Ini permanen nggak? penelitian 28 hari. Permanen nggak kemungkinan? Insya Allah Pak, karena tadi Belum saya selesai ya? duganya karena itu sel neogenesis yang membentuk sel baru, harusnya dia permanen. Begitu harusnya, tidak cuma efeknya, kan kalau glibenclamid obat diabetes itu menurunkan gula darah. Ya. Kalau dia fungsinya bukan menurunkan gula darah, dia menghasilkan sel beta penghasil insulin yang berfungsi untuk mengalirkan insulin ke dalam sel tubuh. Oke. Jadi artinya dia memperbaiki sistem, bukan hanya menurunkan kadar gula gitu loh. Itu yang saya berharap Rosella ini, bahkan saya kepikiran Rosella ini harusnya mampu untuk memperbaiki diabetes tipe 1. Kan ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Iya. Diabetes tipe 1 karena kekurangan gen untuk menghasilkan insulin. Nah, dia ini berfungsi untuk menghasilkan insulin dan membentuk sel baru. Karena waktu itu sempat cuma kita foto dari sel beta pankreas, ternyata yang pakai Rosella itu jumlah sel beta pankreasnya makin banyak. Kalau yang kontrol tidak, ya. Kemudian pada yang kita coba dengan glibenclamid sebagai kontrol, mampu sama-sama menurunkan menentukan gula darah, tapi saya rasa Rosella memiliki efek yang lain karena dia menghasilkan sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi insya Allah ini adalah minuman fungsional ke depan untuk penyakit diabetes. Karena sebenarnya kalau di luar negeri ini terkenal sebagai antihipertensi, Pak. Oh, bisa buat hipertensi juga? Jadi sebenarnya jurnal-jurnal yang sudah ada di dunia, dia adalah antihipertensi, udah banyak. Kebetulan kalau kami di buku saya itu ada testimoni orang dengan kadar, kebetulan saya pakai adik saya ya, kadar 150 selama 3 bulan dia mengkonsumsi, sekarang 120. Stabil? Stabil. 120. 120. Alhamdulillah. Bukan karena Rosella Hanya aja minum 2 kali ya, pagi dan sore, Oke. dan dua cangkir. Jadi nggak minum banyak-banyak. 2 cangkir dan itu adalah dalam bentuk teh. Sebenarnya kalau lihat antosianin yang paling tinggi adalah bentuk segar kayak gini. Cuman kan susah karena ini kan Musiman. musiman dan produk pertanian yang gampang sekali rusak. Sehingga satu lagi penelitian saya bentuk dalam bentuk serbuk, Pak. Itu dari Rosella segar. Dan itu akan lebih. Nah, ini penelitinya. Oh, mantap itu. Peneliti. Kalau bisa ekstrak dibikin Rosella. redoxon itu udah jadi, Bu. Insya Allah. Nah, itu salah satu produk saya adalah yang saya sedang patenkan. Produknya seperti Redoxon, Pak. Effervescent tablet. Effervescent, Wah, ya. Iya. mantap itu. Kenal Redoxon ya. Padahal itu adalah produk effervescent tablet. Nah, itu yang kita sudah patenkan untuk bentuk produk Redoxon. Nah, sekarang yang sedang dilakukan oleh mahasiswa kami adalah bentuk produk powder, Pak. Nah, powder ini nanti fungsinya untuk bisa ke obat, bisa ke kosmetik, bisa ke produk makanan dan Iya, minuman. iya, iya. Kenapa kosmetik? Karena ternyata anak-anak pesantren itu sering kalau misalnya lagi Jerawatan. kulitnya jerawatan atau kena flek hitam, dia pakai ini aja, dipupur-pupur dan ternyata Masker. bersih, Oh, jadi gitu. masker. Betul. Makanya kenapa kami bentuk dalam bentuk powder, karena nanti ini ke depan kita mau jadikan lotion atau apa tadi untuk obat jerawat juga, seperti itu, sampai masker. Itu ke depannya. Yang sekarang lagi dikerjakan ini minuman anti diabetes ya, Iya, anti diabetes, enggak, anti obesitas sama Oh iya, kita campur anti-obesitas. kolagen untuk anti aging, Pak. Anti-aging. Jadi nanti ibu-ibu minum minuman kolagen tapi bisa awet muda. Sehat dan awet muda. Sehat dan awet muda. Jadi nanti kita bikin lagi untuk bedaknya atau lotionnya, dari mukanya secara fisiknya, dalamnya juga kita rapihkan. Oke, berarti banyak banget ya hasil dari Rosella Alhamdulillah itu. banyak sekali. Dan makanya ini saya nggak berhenti penelitian ya dari tahun 2006. Dari 2006 hanya fokus sama produk sebenarnya. Kesini kita fokus pada fungsional dan kesini lagi memperbaiki kondisi powdernya. Karena Nah, kan oke. mudah sekali rusak juga ya, mudah sekali turun. Nah ini adik-adik ini adalah memperbaiki sistem supaya dia lebih stabil. Rosella ini kita coba ekstraksi dengan perlakuan enzimatis. Setelah itu kita dari bentuk ekstrak liquid atau cair, kita rubah dikeringkan menjadi bentuk bubuk. Oke. Ya, jadi secara masa simpannya akan lebih lama. Sebenarnya ini nanti untuk aplikasi yang mungkin tadi sudah disebutkan sama Dr. Martia, dari hasil ekstraksi tadi dalam bentuk powder atau bubuk, itu aplikasinya bisa ke pangan, terus bisa ke obat, terus juga bisa ke kosmetik seperti itu.
Kalau untuk pangan misalkan bisa dicampurkan ke dalam makanan dan juga bisa aplikasi ke dalam minuman. Jadi nanti tinggal diseduh dengan air, tinggal dikonsumsi seperti itu. Ada kesulitan nggak Mas dalam ekstrak? Ya, kesulitannya adalah karena si Rosella ini antosianinnya mudah rusak. Jadi kondisi ekstraksi harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Karena memang faktor suhu, faktor mungkin cahaya juga itu akan merusak si kandungan antosianinnya. Jadi benar-benar kondisi suhu, cahaya, mungkin kondisi lingkungan itu harus diperhatikan seperti itu sih. Nah, kedepannya yang akan dikembangkan seperti apa Mas? Kalau untuk kedepannya mungkin dari hasil ekstraksi aplikasi ke produknya seperti itu. Selain itu juga mungkin kita coba explore lagi dari pohon Rosella ini, mungkin dari segi batang, dari biji, mungkin dieksplor lebih banyak lagi. Fungsinya masih banyak, kemungkinan besar. Jadi proses tadi ya, seperti yang Mas Wawan sampaikan, proses ekstraksi, setelah itu proses stabilizer. Ya, jadi untuk selanjutnya kan karena tadi sudah dijelaskan Kang Wawan ya bahwa mudah rusak ya dalam bentuk cairan, supaya pertama umur simpannya bagaimana lebih panjang, terus kemudian bagaimana kandungan-kandungan yang ada di dalam ekstrak Rosella ini aman seperti itu dalam jangka waktu tertentu. Maka lanjutannya adalah kita mikroenkapsulasi. Jadi kita lapisi kandungan molekul-molekul yang ada di Rosella ini seperti itu, sehingga stabilitas dari antosianin khususnya itu lebih stabil gitu. Karena kalau kita praktekkan bahwa untuk makanan, minuman kan pasti hubungannya penyimpanan ya, ada cahaya di situ, kemudian ada proses panas gitu kan. Nah, bagaimana caranya ketika Rosella ini dibuat dan tetap kandungannya tetap terjaga, minimal stabil gitu. Nah, maka dilakukan mikroenkapsulasi. Sebentar, kalau proses penstabilan itu tadi menggunakan media apa? Ya, medianya macam-macam Pak. Jadi ada dari protein, kemudian juga ada berbagai macam gitu ya. Itu untuk mikroenkapsulatnya, bahan-bahannya gitu ya. Bahan-bahan mikroenkapsulat itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah protein gitu ya, yang bisa dilapiskan. Tujuan utama dari mikroenkapsulat ini, pelapis ini adalah untuk melindungi Pak. Jadi bukan merusak, tetapi sebagai pelapis untuk melindungi kandungan dari Rosellanya, antosianinnya dan lain sebagainya. Seperti telur ada cangkangnya gitu ya? Betul, seperti kan biasanya ada lapisan, kalau kulit itu kan ada lapisan tipisnya. Nah, gitu membran inilah yang untuk bahan itu semuanya alami. Gitu ya. Jadi tapi alami ini juga melalui rangkaian proses. Tadi dari misalkan protein itu dibuat dari beberapa rangkaian sehingga menjadikan bisa untuk Rosellanya seperti itu, seperti apa. Begitu prosesnya sih, berapa lama tuh Mas stabilizernya? Kalau proses tadi dari tahapan ekstraksi itu cukup sebentar ya, tidak memakan waktu lama, karena kita juga untuk pengeringan menjadi bubuk enkapsulat ini itu mulai dari ekstrak Rosella cair ya. Terus kemudian nanti kita campurkan dengan penyalutnya, bahan penyalutnya, kemudian kita spray dryer. Nah, jadilah bubuk seperti itu. Jadi bukan hitungan hari, jadi cuman hitungan jam saja. Iya, hitungan jam saja. Kita berbicara kapasitas, kemarin kita melakukan penelitian ini sebenarnya tidak ada kapasitasnya ya, maksudnya bisa dalam skala pabrikasi gitu ya. Kalau kita kan kemarin skala lab yang kemarin kita buat itu kurang lebih 15 liter gitu kan per sampelnya. Nah, tapi kalau melihat kapasitas ini kan kita melihat pertama dari bahan bakunya. Nah, yang berpengaruh itu justru dari Rosellanya ini gitu kan. Rosella sekarang ini makanya kita survei untuk kebutuhannya. Nah, kemudian nanti dari spray dryernya tadi kapasitasnya seperti itu. Jadi bisa untuk pabrikasi sih. Karena kan spray dryer sekarang untuk berbagai makanan dan minuman, baik itu bumbu dan termasuk susu juga sudah ada dalam bentuk bubuk kan. Jadi mudah seperti itu. Kalau untuk cair ini kan
tidak terlalu luas kegunaannya. Makanya dari tim kami ini bagaimana aplikasi dari Rosella ini supaya luas. Maka dibentuklah dalam bentuk bubuk ekstraknya. Nah, supaya dari bentuk bubuk ini nanti baru bisa untuk kosmetik, untuk makanan, obat, segala macamnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi hanya cairan tadi kan tidak terlalu luas, umur simpannya rendah gitu kan, maka kita lakukan penelitian lagi kalau dalam bentuk bubuk seperti apa gitu. Target Ibu ke depannya tentang Rosella ini seperti apa? Targetnya saya adalah ini menjadi salah satu produk unggulan daerah ya, apalagi Pak Said ada di Palimanan, daerah Cirebon, daerah pertama kali boomingnya Rosella. Harusnya nanti Palimanan itu penghasil Rosella, harusnya ada pengolahan Rosella. Kita bisa mengekspor ya, bukan sama ini kita selalu negara pengimpor ya. Saya pengen suatu saat kita pengekspor Rosella dengan berbagai olahan. Jadi nggak cuma kita menjual bunga, tapi kita menjual hasil olahan. Itu harapannya. Karena manfaatnya luar biasa untuk pangan, untuk kosmetik, untuk obat, itu insya Allah. Masyarakat udah pada tahu belum sih Bu? Nah itulah masyarakat belum tahu ya Pak. Iya. Karena belum tahu, jadi harganya juga naik turun dan orang juga punya kebosanan karena mengatakan oh ini teh kok dalam bentuk asam. Orang nggak tahu manfaatnya luar biasa. Itu yang kita lagi coba godok menjadi suatu produk yang lebih punya nilai jual tinggi ya. Sambil kita mempromosikan bahwa ini diproduksi di Indonesia, kan raw material di Indonesia sedikit Pak. Betul. Sementara sebenarnya banyak, cuman orang males, orang pengennya beli dari luar. Nah itu, betul. Suatu saat apa? Kita akan tergantung sama orang lain. Kita nggak bisa memiliki bikin sendiri. Sekarang kan fokusnya kita harus raw material kita olah dari bumi kita. Supaya kita jadi negara pengekspor, jangan pengimpor aja. Kekayaan kita tuh luar biasa ya. Banyak Pak, banyak. Nah model-model Pak Said ini harus kita dukung kan Pak. Kalau beliau hanya jual kayak gini mentah-mentah, dia nggak merasa dibanding harga juga dia bodoh. Kalau kayak kita tahu Pak yang punya bapak kualitasnya lebih bagus. Rosella juga Pak di semua negara beda. Di Indonesia itu paling bagus Pak. Oh gitu. Dari jenis ininya ya, karena mungkin trik sinar mataharinya ya Pak yang bikin Indonesia lebih bagus. Lebih orang bilang ini lebih manis, lebih sweet rasanya, lebih kandungan juga lebih tinggi ya antosianinnya. Kita bisa uji dengan kandungan antosianin dari negara lain, Indonesia gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat pelaku UMKM nih yang bergerak di bidang pertanian. Semangat saja ya, jika Bapak dan Ibu punya usaha di bidang pertanian, berdoa saja sama Allah bahwa insya Allah Allah akan menggerakkan pintu-pintu orang lain ya hatinya untuk melakukan kajian ini menjadi lebih baik, dan Bapak Ibu juga akan tercerahkan dan sejahtera bersama. Itu saja mungkin. Oke, makasih.